Selanjutnya saya akan informasikan tentang nasabnya beliau, Kiai Haji Imaduddin Utsman ini. Ini nasab yang ditulis di sini adalah dari jalur ibunya, yaitu Haja Suara. Haja Suara ini binti Haja Aminah. Haja Aminah binti Haja Armuna binti Ki Usman. Nah, ini dari sini nih ya. Kiai Haji Imaduddin Utsman mengambil dari kakeknya yang bernama Ki Usman bin Ki Bendo, bin Ki Alim, bin Ki Abdullah, bin Ki Ibrahim, bin Syekh Hasan Basri, bin Raden Ayu Fatimah, binti Raden Wiranegara atau Syekh Ciliwung, bin Raden Arya Wangsakara. Nah, ini di sini nih ya. Raden Arya Wangsakara ini orang tuanya bernama Pangeran Wiraraja. Pangeran Wiraraja mempunyai orang tua yang bernama Prabu Besanurun. Di Cirebon ini Prabu Besanurun. Bin Pangeran Soleh, bin Pangeran Muhammad Pamelekaran. Pangeran Muhammad Pamelekaran ini mempunyai orang tua yang bernama Pangeran Abdurrahman Panjunan. Ini dari Cirebon juga ini Pangeran Panjunan. Saya tahunya Pangeran Panjunan, tahu Pangeran Abdurrahman. Ternyata namanya Pangeran Abdurrahman Panjunan. Saya tahunya Pangeran Panjunan aja. Karena ada di sana desa Panjunan di Cirebon. Bin Syekh Datuk Kafi. Nah, Syekh Datuk Kafi. Syekh Datuk Kafi ini mempunyai orang tua yang bernama Syekh Datuk Ahmad. Syekh Datuk Ahmad mempunyai orang tua yang bernama Syekh Datuk Isa bin Syekh Sayyid Abdul Qadir Kailani, bin Sayyid Junaid, bin Sayyid Abdul Qadir, bin Sayyid Su'ab, bin Sayyid Abdul Jabbar, bin Sayyid Abdul Razak, bin Sayyid Abdul Aziz, bin Sayyid Ahmad, bin Sayyid Solih, bin Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kesini ya. Silsilah. Ternyata Imaduddin Al-Bantani adalah seorang Habib. Jadi mulai sekarang mungkin saya harus mengatakan atau memanggil sama Imad itu Habib Imad. Jadi nggak boleh bilang si Imad lagi. Dari mana kesimpulan ini? Kemarin saya melihat ada video Gus Zaini ya, saya lihatnya itu. Ini ada seseorang yang mana dia itu membacakan nasabnya Habib Imad dari jalur ibunya secara tafsili, secara rinci, dan dari jalur bapaknya secara ijmali. Jadi dari jalur ibunya itu ternyata nyambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana sudah pasti itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari usul yang saya pakai, karena yang namanya manusia itu harus ajak di dalam berpikir, yang mana dari dulu saya sudah mengatakan kalau ada orang mengaku keturunan siapapun, saya ini akan mengakuinya, maka lazim atas usul ini saya mengakui apa-apa yang disebutkan oleh orang tersebut kepada Imaduddin. Ya, kalau Gus Zaini itu beliau mengatakan tawakuf ya, yaitu selamat begitu. Cuman kalau saya ya berarti harus mengakui, karena sedari awal saya konsisten. Urusan nasab itu begini, dalam kenyataannya urusan dia itu anak siapa, tapi tatkala dia itu mengakukan anak siapa, baik keturunan yang paling dekat atau keturunan yang paling jauh, bagi saya lazim saya untuk mempercayainya. Kenapa? Karena apabila tidak, dan saya tidak memiliki korinah untuk membatalkannya yang sorohatan, bukan hanya karena tidak ada bukti, maka sudah lazim beberapa dosa itu subut bagi saya kalau saya menolak begitu. Tidak dengan tawakuf ya, kalau tawakuf ya tawakuf saja. Nah, cuman ya ada cumannya ini. Orang yang membicarakan nasabnya Imad ini dari jalur ibunya, saya nggak tahu siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, Habib Imad sendiri tidak membicarakan hal tersebut. Jadi itu bukan keluar dari mulutnya. Nah, sedangkan si pembaca nasab ini dia tidak mengeluarkan bukti-bukti sebagaimana dipinta oleh Habib Imad atau Sayyid Imad. Tidak mengeluarkan. Itu kan harus ada kitab sezaman. Berarti kalau mengeluarkan ada misalkan 38 orang ke atas, itu setiap masing-masingnya harus memiliki kitab sezaman. Karena tidak ada perbedaan meminta bukti dari keturunan ketiga atau dari keturunan ke-38. Itu tidak ada perbedaan karena ini sama-sama di dalam bab nasab. Sedangkan orang tersebut tidak mengeluarkannya. Pun demikian dengan tes DNA yang digadang-gadang, tidak mengeluarkannya. Jadi atas usulnya Habib Imad, maka nasab yang dibacakan pun tidak sah. Nah, jadi ada dua pola pikir nih, ada dua usul. Atas yang dipakai oleh saya,
bahwa kepada siapapun seseorang itu mengakui nasabnya maka harus diakui selama tidak ada bukti yang qat'i, yang sharih bahwa nasabnya itu tidak benar, baik dari ibunya langsung atau dari bapaknya langsung, atau ada bukti-bukti yang berupa pengetahuan dari tetangganya yang mengaku sebagai bapaknya. Begitu. Itu baru nanti bisa dicari-cari lagi tuh penolakannya. Adapun penolakan-penolakan yang lain di dalam bab nasab ini sangat sulit untuk mengatakan bahwa seseorang ini bukan anak dari orang yang dia akukan, begitu. Itu dari usul saya. Dari usulnya Habib Imad yang ini bukan hanya problematik tetapi bertentangan dengan syariat, ini tidak sah. Nah, kemudian ya, kalau saya ini tetap lurus di dalam usul yang saya pakai, maka saya harus mengakui dua-duanya. Coba lihat konsekuensinya nih. Saya harus mengakui dua-duanya. Saya harus mengakui Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Saya pun harus mengakui Sayyid Imad sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Tapi untuk yang memakai usulnya Sayyid Imad atau Habib Imad, maka dia sebetulnya tidak boleh mengakui dua-duanya. Nah, adapun orang yang mengakui Sayyid Imad sebagai dzurriyyahnya Rasulullah tapi tidak mengakui Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Rasulullah, maka itu menghukumi dengan hawa nafsu. Saya mau mengambil posisi dulu karena agak gatel lidah saya waktu bilang Habib Imad, Sayyid Imad itu. Ya, lidah saya gatel, telinga saya nggak enak. Ala wajhil khosmi, di dalam metode perdebatan, debat yang bagus itu adalah kita memakai pola pikirnya lawan kita sampai lawan kita itu musalamah dengan apa yang kita ucapkan. Jadi menentang pola pikirnya dengan pola pikirnya sendiri. Ini suka dipakai di dalam perdebatan. Seperti misalkan apabila kita itu berdebat dengan Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah itu menafikan sifat ma'ani, maka kita katakan apabila sifat ma'ani ini tidak ada, kemudian yang ada itu adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini yang bukan, dia itu maknanya bukan zat. Lalu dengan apa ditaklil sifat ma'nawiyah ini? Nah, pada akhirnya nanti Mu'tazilah ada dua kemungkinan. Dia mengakui harus adanya sifat ma'ani atau adanya sifat ma'ani yang haditsah. Itu atas pola pikir mereka. Nah, kita harus ikut dulu pola pikir mereka dan membuktikan bahwa pola pikir mereka ada kontradiksi di dalam pola pikir mereka sendiri. Karena salah satu atau malah satu-satunya ciri pola pikir yang rusak adalah adanya kontradiksi. Lazimnya akan ke sana semua nanti. Nah, dengan pola pikir seperti ini ala wajhil khosmi, maka saya memakai usulnya Habib Imad kepada beliau sendiri. Jadi karena yang membacakan nasab ini tidak mengeluarkan bukti-bukti sebagaimana usul dia, maka bernasabnya dia kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu batal dengan sendirinya. Maka saya katakan si Imad lagi, ya, atas khosmnya dia tuh. Si Imad lagi. Jadi saya nggak bilang Habib Imad sama Sayyid Imad lagi. Ini fenomena yang menarik ya. Nah, sebetulnya fenomena si Imad ini, yang mana dia itu membatalkan nasab orang lain dan mengakukan nasab orang lain itu kepadanya, ini definisi dari begal, ya. Dia yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak berusaha sendiri, tetapi dia mengambil sesuatu dari orang lain, kemudian dia klaim sesuatu itu bagi dirinya. Ini kan maling, ya. Begal tuh seperti itu. Ada orang lain punya motor, saya nggak punya motor, bagaimana caranya supaya saya punya motor? Ya saya ambil motor orang itu. Kalau orang yang usaha, orang lain punya motor, saya pengen motor, saya usaha biar saya punya motor. Nah, kalau si Imad ini memang dia adalah keturunan Rasulullah SAW, nggak perlu membegal dulu, nggak perlu membatalkan dulu nasabnya Ba'alwi. Cukup dia langsung mengatakan bahwa saya ini begini dan begitu, atau itu ucapkan dulu di awal, baru membatalkan nasab Ba'alwi kalau memang batal begitu. Nggak sebaliknya, membatalkan dulu kemudian mengklaim. Yang lebih lucu lagi, pengikut-pengikutnya
Ya, kenapa kepada Ba'alwi meminta syarat yang sangat konyol, kalau dalam bahasa ilmiahnya yang sangat ketat, tetapi kepada Imad tidak. Jadi atas usulnya si Imad, harusnya kedua-duanya tidak ada yang menjadi zuriyahnya Rasulullah, tidak ada yang menjadi zuriyah Rasulullah, tidak ada yang menjadi zuriyahnya Nabi Adam. Itu atas usulnya si Imad tuh. Tapi kalau atas usulnya Ba'alwi, bukan atas usulnya Ba'alwi ya, atas usulnya syariat, maka semua yang intisab kepada Rasulullah SAW harus diakui. Adapun kenyataannya bagaimana, kita pasrahkan kepada Allah. Nah sekarang andai kata ya, andai katalah misalkan si Imad ini mengklaim dirinya sebagai zuriyah Rasulullah SAW tanpa syarat yang aneh-aneh begitu, tanpa membatalkan dulu Ba'alwi. Apakah saya akan mengakuinya? Saya mah mengakui. Wali Songo diakui sama saya mah. Kalau si Imad seperti itu, saya akui juga, nggak ada masalah. Cuman saya nggak mau dekat sama orang kayak gitu. Itu dua perkara yang lain. Jadi kalau misalkan Anda ini melihat ya, ada beberapa Ba'alwi yang suka digembor-gemborkan itu kan, dawir segala macam. Saya belum pernah mendapatkan. Coba dia kalau misalkan banyak yang mendapatkan, dia banyak mendapatkan, nggak jadi masalah. Itu nggak usah membatalkan nasab mereka kepada Rasulullah SAW, cukup nggak mau kenal kan selesai, begitu. Karena nggak mau kenal sama Habib yang ini, ya kita kenal sama Habib yang lain, nggak ada masalah. Hanya saja ada fakta yang menarik. Kelakuan si Imad seperti ini bisa dibaca dari dua cabang ilmu begitu ya. Ada bisa dilihat dari segi psikologis dan bisa dilihat dari segi sosiologi. Ini kemungkinannya banyak ya. Cuman saya berikan fakta dulu. Ada sebuah teori yang mana teori ini namanya projection teori ya. Seseorang yang mana dia itu memiliki kecenderungan untuk memproyeksikan perasaannya. Jadi apabila dia itu memiliki rasa tidak nyaman atau tidak aman terhadap sesuatu, dia proyeksikan dirinya itu kepada orang lain. Jadi dia ingin agar orang lain memiliki insekuritas yang sama dengan dirinya, ketidaknyamanan yang sama dengan dirinya. Itu ada teori seperti itu. Itu yang mengungkapkan teorinya itu Sigmund Freud. Ya, beliau itu terkenal ya, si Sigmund Freud itu. Nah, ini namanya proyeksi teori. Nah, teori ini mengatakan bahwa seseorang itu kadang dia punya kecenderungan ketidaknyamanan di dalam dirinya, dan penyakit di dalam dirinya ini menjadikan ketidaknyamanan dirinya itu diproyeksikan kepada orang lain. Apakah ini bisa diterapkan kepada si Imad? Kita lihat dulu dari segi fakta ya. Faktanya Imad ini sudah 3 tahun berlalu selalu membatalkan Ba'alwi sebagai zuriyahnya Nabi Muhammad SAW di setiap kesempatan yang dia bisa. Ya, dia pun baca-baca lah. Misalkan pidato di sini ada kemungkinan ricuh dan lain sebagainya, dia diam begitu. Kalau kemungkinannya memang pendukungnya lebih banyak, dia ngomong dengan sangat bebasnya. Dan fakta yang kedua adalah, dan ini yang menarik, dia tidak mengakui bapaknya siapa. Hatta ya di Wikipedia pun nggak tahu siapa yang nulis itu tidak dicantumkan nama bapaknya siapa. Cuma disebutkan secara global saja bahwa bapaknya itu nyampe ke Jayakarta begitu ya, Pangeran Jayakarta. Nah, ini menarik. Jadi kalau misalkan kita lihat secara faktual ini faktanya tidak bisa ditolak. Imad tidak mengakui bapaknya siapa. Ini fakta, tidak bisa ditolak. Faktanya begitu. Kemudian faktanya lagi, Imad ini meruntuhkan nasabnya Ba'alwi. Itu fakta yang kedua. Dengan usul yang sangat konyol. Fakta yang ketiga, ada orang-orang yang berusaha menisbahkan Imad ini kepada Rasulullah SAW. Saya mengatakan orang-orang, tidak mengatakan Imad, karena ini tidak keluar dari mulutnya sendiri begitu. Kecuali ya kalau misalkan dikatakan dia itu saya keturunan siapa-siapa, ya itu mah terserah yang menilai begitu ya. Cuman saya tidak melihatnya seperti itu. Nah, dari sini ini cocok sekali dengan penyakit psikologis yang disebutkan oleh Sigmund Freud tadi. Jadi dia itu memang punya kecenderungan agar dia tuh nggak pede begitu, ya, nggak pede, nggak tahu kayak gimana ya keadaannya si Imad itu sehari-harinya, apa dia itu nyaman hidup apa enggak begitu.
Dia itu mempunyai ketidaknyamanan dengan bapaknya. Yang mana pada akhirnya ketidaknyamanan itu dia ingin orang lain pun punya ketidaknyamanan yang sama. Akhirnya disebar-sebarkan tuh sama orang lain. Oh, ini bukan turunan anu Ubaidillah, nggak ada. Karena bapaknya nggak ada. Ya. Wah, Ustadz ini gimana? Bukan ahli psikologi atau apa? Terserah kamu lah ya. Kamu cari sendiri apanya teorinya itu. Dicocok-cocokin, ya udah terserah, bodo amat. Mau dicocok-cocokin, dicocok-cocokin. Emang cocok. Saya tadi sudah menyebutkan faktanya. Dan kalau misalkan ini memang opini, ya ini memang opini, nggak ada masalah. Ya, kita itu negara bebas ngomong kok. Jadi aja ngomong membatalkan satu klan begitu. Saya tuh nyebutin secara faktual bahwa si Imad ini tidak mengakui bapaknya siapa. Dan dia itu berusaha untuk memutuskan satu klan dari bapaknya. Ini luar biasa ya. Ini sudah penyakit. Dilihat dari segi sosial, dari segi sosiologi, itu ada yang namanya teori dinamika kelompok ya. Ini entah ada memang, kalau dinamika kelompok ini kan sedari dulu ya orang-orang itu selalu mengalihkan isu dari isu yang sangat penting kepada isu yang tidak penting begitu. Itu dari dulu sudah ada. Nah, mungkin ini copnya di situ ya. Copnya di situ, dan kita lihat sekarang si Imad dalam kasus PIK kemana larinya. Nah, ini bisa dilihat. Yang kasihan itu yang ngikut-ngikut sama si Imad. Itu kasihan. Mereka itu tidak tahu sedang dibodohi begitu secara usul. Nggak paham mereka itu. Nggak tahu dari mana bisa ngikut Imad itu. Pola pikirnya seperti apa. Ya, ini lucu sekali. Nanti lari-larinya jawab tesis dengan tesis. Ini sebelum ngobrolin tesisnya, saya ngobrolin apanya dulu, pola pikirnya dulu, metodologinya dulu. Ini metodologinya dari mana? Ya, ini kan metodologi daftar pustaka, bukan itunya, bukan studi pustakanya, bukan itunya, metodologi di dalam berdalil dengan tidak adanya dalil. Ini mantikinya, pola pikir usulnya. Di situ dulu. Ya, nggak bisa kita itu misalkan kemarin kan ada yang baru muncul tuh di laut ikan apa itu ya, ikan yang kayak monster tuh, nggak tahu saya namanya ikan apa, dia kan baru muncul ke permukaan, yang mana dia itu sebelumnya sudah ditemukan di kedalaman laut yang paling dalam, jadi nggak naik ke permukaan tapi pakai kapal selam yang ke bawah itu si James Cameron kalau nggak salah yang pernah ke bawahnya itu kan menemukan ikan itu, tapi baru pertama kali dia muncul ke permukaan. Coba bayangkan ya, sebelum ikan itu naik ke permukaan dan sebelum ikan itu ditemukan di dasar laut yang dikenal paling dalam itu ya itulah namanya ya, trench apa itu di laut yang paling dalam. Kemudian ada orang itu misalkan ya dia mau meneliti apakah ikan monster itu ada atau tidak. Kemudian dia misalkan nyari ke kedalaman 100 meter, ke kedalaman 200 meter, ke kedalaman 300 meter. Karena dia sudah mencari kemana-mana semampu dia, itu tidak mendapatkan. Terus dia mengatakan ya, ikan yang disebutkan itu tidak ada karena saya tidak menemukannya. Ini kan tolol ya, konyol. Secara posisi berpikir dari awal konyol. Kenapa? Karena dia tidak menemukan, belum tentu itu tidak ada. Begitu. Dan kitab-kitab ini sudah banyak yang dibakar sedari zaman-zaman yang kita tahu begitu ya, dari Mongol yang menyerang begitu, kemudian Kristen yang menyerang negara-negara Islam. Itu kan hal yang pertama kali mereka incar perpustakaan-perpustakaannya, dan itu dibakar bukan 1-2 kitab, itu sampai-sampai lautan sampai-sampai sungai itu seperti lautan tinta. Saking banyaknya kitab-kitab yang dihancurkan begitu. Nah, ini kesimpulannya itu karena saya ini lazim berkata dengan usulnya Khosem, dengan usulnya lawan debat begitu, dan dalam hal ini Khosemnya itu siapa, si Imad itu ya, jadi saya nggak punya kewajiban manggil dia Habib atau Sayyid ya, getek lidah saya itu, kecuali kalau dia bisa membuktikan dengan usulnya dia bahwa dia itu keturunan Anu dan Anu, itu baru saya akan mengatakan salamna. Saya musalamah lah begitu ya, saya akui dua-duanya. Kalau misalkan si Imad ini dia berubah kepada usul kita, nah sudah berarti dia yang musalamah sama kita. Saya akui, cuman saya nggak mau dekat
Begitu ya, saya mau mending dekatnya sama Habib Ali saja ya. Sama Habib Umar gitu dekatnya, mending sama beliau-beliau. Demikian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.